wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para habaib, para asatidah, para guru yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama para panjenengan tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para habaib. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Amin. Para sepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta majlis-majlis kebaikan, para pecinta kaum solihin, para pecinta kedamaian, para pecinta solawat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya sangat kami cintai dan kami muliakan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali majlis pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan ditakdir kalian Gusti Allah saged hadir, saged kempal bermuajjahah di dalam acara majlis taklim dan solawat khairul wasilah yang sejak tadi telah diawali dengan pembacaan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah, pujian-pujian dumateng Kanjeng Nabi Muhammad yang disertai dengan solawat-solawat, serta hingga sampai saat ini kita sama-sama kula kalih panjenengan mireng-mirengaken dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, khususe teng dalu menika kula badhe nyampeaken yang terkait dengan tugas-tugas kita di dalam mengisi waktu-waktu di lembar di bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia, demi untuk tercapainya sebuah persatuan dan kesatuan umat, baik umat Islam itu sendiri atau antar umat beragama. Semoga nopo ingkang disampaikan dados ilmu kang manfaat, dados ilmu ingkang nambah persaudaraan kula kali panjenengan, dados ilmu yang menjauhkan kita dari perpecahan atau gampang diadu domba oleh orang yang tentunya pasti membawa visi dan misi kepentingan-kepentingan pribadi. Kita umat Nabi Muhammad harus meniru akhlak Nabi Muhammad. Beliau tidak senang perpecah belahan, beliau tidak senang dengan pertikaian, beliau tidak senang dengan permusuhan. Beliau adalah orang yang senang mempersaudarakan. Beliau adalah orang yang salah satu visi dan misinya, arsalani Allah
aku diutus oleh Allah untuk menyambung tali persaudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, keranten niki biasane teng Khair Wasilah mboten nangsal dawa-dawa ngajine. Dadi sepunten nek mboten wonten guyone atau mboten kathah guyone nggih. Keranten nek guyon pasti dawa, Pak. Gelem sing guyon apa sing tegang niki? Tegang, aras-arasen jawabe sampeyan iki. Nggih pun pokoke sak kenenge nggih, sak metune. Kula nek dikengken mikir-mikir tambah ruwet. Mboten gaduk-gaduk mungkin napa ingkang disampaikan. Pun, apa tugas-tugas kita? Khususnya ketika kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Terlebih di dalam mengisi lembaran-lembaran di tahun baru Islam 1446 Hijriah, dan alhamdulillah saat niki kula panjenengan memasuki bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita bersyukur, kula kali panjenengan wajib syukur dumateng Gusti Allah atas nikmat hurriyah, nikmat kemerdekaan. Ini yang harus kita syukuri. Tetapi perlu diketahui bahwa syukur yang sesungguhnya di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan nek kelas kula kali panjenengan niki Pak, Bu, cukup kita melakukan 5 hal ini. 5 hal ini bila mana dilaksanakan insya Allah termasuk daripada bagian-bagian syukur yang bisa akan mengantarkan persatuan, kekuatan bagi negara Republik Indonesia. Karena kekuatan, kemenangan itu ada di dalam persatuan. Gini apa nggih? Sapu kerek, Pak. Sapu kerek itu kalau 100 lidi digabung menjadi satu, diikat dengan ikatan yang kuat, terus coba-coba kita akan mematahkannya, kira-kira kodong napa tangane dhewe sing kesleo. Tangan dhewe sing kesleo. Karena dia bersatu. Tapi kalau dibuka ikatan ini, ikatan persaudaraan ini, dicerai-berai dengan permusuhan, adu domba satu dengan yang lain, menuduh begini dan begitu terhadap kelompok lain, dicabut satu-satu, dikotong. Gampang napa mboten? Kalau sudah gampang dipatahkan, maka akan porak-porandah ini rakyat bangsa Indonesia. Akan hancur umat Nabi Muhammad. Betapa umat Kanjeng Nabi betapa Rasulullah itu bakal sedih, nangis nek ningali umat niku gampang diadu domba, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ini yang tidak diharapkan. Mulakno napa 5 perkara niki? Monggo kita sami-sami nyimak, kula jenengan sami-sami kita ngamalaken. Insyaallah nek sami-sami diamalakan, yakin seyakinnya akan melahirkan kekuatan-kekuatan dari majelis-majelis yang sudah kita cintai Khairul Wasilah dan majelis-majelis yang lain, sehingga akan menjadi kekuatan bagi rakyat bangsa Banyuwangi sampai Indonesia, bahkan muslim sedunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, pesene para guru, para ulama. Napa pesene para guru ulama sebagai tugas kita untuk mengisi hari-hari di hari kemerdekaan ini sebagai umat Islam? Jangan membenci orang, apalagi saling membenci. Membenci itu bukan ajaran Islam, gini apa nggih? Membenci itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Ini saat ini betul-betul membuat Nabi Muhammad merasakan kesedihan para umat yang sudah dibangun, umat yang sudah dipersaudarakan oleh beliau. Bahkan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Gini apa nggih? Setuhune wong kang iman iku sedulur. Apapun kulitnya, apapun sukunya, apapun keturunannya, selagi kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabine padha, Qur'ane padha, sedaya niki sederek. Nggih napa nggih? Saudara. Tapi kita harus sadar bahwasanya selagi kita ini menyandang nama manusia, tak akan lepas dari kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Gini apa nggih? Itu wajar, manusia salah itu wajar. Tugas kita mengingatkan, bukan mencaci maki, bukan tambah memfitnah, mengadu domba. Akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mulakno Kanjeng Nabi terkait dengan jangan sampai kita mudah membenci orang. Kalau kita belum tahu cerita, kisah, keterangan sumbernya, hanya baru dari satu sumber yang kita nggak tahu dapat dari mana dia, jangan mudah kita ini membenci seseorang. Karena siapa tahu yang tadinya dibenci akan menjadi saudara, yang tadinya menjadi musuh akan menjadi penolong. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau adalah orang yang berakhlakul karimah. Dari sebab Kanjeng Nabi itu mengamalkan akhlakul karimah ketika salah satu daripada suku Bani Nadir yang tertawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ambil dari salah satu wanitanya, diperistri oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan akhlak. Yang tadi rakyatnya, masyarakatnya musuh tentang Kanjeng Nabi Muhammad menjadi luluh masuk ke dalam agama Islam. Yang tadinya musuh menjadi penolong, yang tadinya beragama kafir masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nabi tidak pernah mengajarkan kebencian, walaupun beliau seringkali dituduh, difitnah, disakiti, dicaci maki, diidoni. Ada mbah-mbah tua Pak, Bu, mbah-mbah tuwek niki hampir setiap hari nyapu di depan rumahnya. Nanti kalau sudah dapat satu sekrok nggih, ono Kanjeng Nabi lewat disembur nang ngarepe Kanjeng Nabi. Di hadapan Nabi Muhammad disembur, Pak. Kalau kita yang sering dengarkan orang Yahudi sering meludahi Rasulullah. Ini ada kisah lagi. Nenek-nenek sudah, nenek tua bangka, ya meme niku, wis mambu tanah masih mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditaburkan itu sampah. Nabi cukup beliau menghadapi dengan senyum, memberi maaf sebelum orang itu minta maaf. Semakin lama akhirnya orang itu terkagum-kagum dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya orang tersebut masuk ke dalam agama Islam karena melihat Rasulullah yang begitu akhlak. Mulakno Kanjeng Nabi ngilingaken teng kula kali panjenengan di dalam hal jangan sampai kita saling membenci seseorang. Apa kata Rasulullah? La tahasadu, jangan kalian saling hasud. Nggih, jangan kalian saling iri. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Orang lain kelebihannya di sini, sampean dan saya kelebihannya di sana. Tapi kita juga punya kekurangan. Orang lain juga punya kekurangan. Bagaimana antara kekurangan dan kelebihan ini dipadukan, saling menutupi satu dengan yang lain, sehingga akan menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengingatkan, la tahasadu, jangan hasud. Ketika engkau melihat ada orang lain punya kelebihan, harta, ilmu, jabatan, atau kelebihan yang lain, jangan hasud. Itu sudah bagiannya dari Allah. Apa yang menjadi bagianmu itu bagus, sudah itu pilihan Allah. Syukuri. Jangan suka melihat kelebihan-kelebihan orang lain yang bisa menyebabkan kita hasud kepada orang tersebut. Kalaupun kita ingin melihat kelebihan seseorang, dan kalaupun kita itu mau iri, lihatlah orang-orang yang sukses di dalam membangun pondok pesantren, menyebarkan ilmu, punya harta disedekahkan di jalan Allah. Niku kula kali panjenengan boleh Pak Gus hasud, iri kepada orang-orang tersebut. Kok bisa ya bangun pesantren, kok bisa ya banyak santrinya, kok bisa ya banyak umatnya, kok bisa ya mengajak umatnya bersatu dalam sholawat, dalam majlis. Ya Allah, kepingin aku kaya wong iku. Melihat ada orang kaya, karim, dermawan, suka menyumbang, majlis taklim disumbang, masjid musola dibangun, dia nyumbang. Ada anak yatim fakir miskin, dia cepat-cepat menyumbangkan sebagian hartanya. Orang yang seperti ini boleh kita iri porawuh. Termasuk orang yang ahli di dalam Al-Quran, bacaannya bagus, fasih, dia bisa mengamalkan. Angsal kalau panjenengan iri teng tiang-tiang niki. Tapi kalau selain daripada ini yang tidak ada nilai-nilai kebaikan akhirat, menyemangati kulo kali panjenengan supados niru agar kita lebih banyak amal akhiratnya. Kalau hanya urusan dunia, hati-hati, itu termasuk daripada tipu daya
tipu daya setan borawo. Mulane Nabi ngelingaken la tahasadu, jangan kalian saling hasud. Terimalah bagian-bagiannya masing-masing dari Allah, menerima apa adanya yang menjadi pembagian Allah. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang kepadamu memperlakukan buruk kepadamu, sebenarnya dia itu salah satu petugas-petugas Allah untuk menguji kalian, menguji kita semua. Sampai di mana sikap kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah jadikan kehidupan dan kematian ini sebagai ujian? Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus sikapnya di dalam menyikapi ujian-ujian yang datang dari Allah? Ada ujian berupa kesenangan, ada ujian berupa yang tidak menyenangkan. Kesenangan ataupun tidak menyenangkan yang datang kepada kita, itu adalah ujian. Bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Wala tabaghadu, jangan membenci ketika engkau diuji dengan hal yang tak menyenangkan dari orang terdekat Anda. Karena bukan cuma kita, kadang-kala orang ini merasa diri sendiri yang selalu dibenci oleh orang lain, ya, disakiti oleh orang lain. Sebenarnya banyak orang-orang yang menemani kita. Cuma kadang-kala ada orang lain yang dibenci orang, dia pandai menyembunyikan bahwa dia orang yang dibenci. Dia selalu menampakkan senyum, sehingga orang nggak tahu kalau dia ini banyak dibenci oleh orang lain. Dia senyum menghadapinya karena dia menyadari ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi antara satu dengan yang lain. Hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki pesen Kanjeng Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini pesan yang pertama untuk mengisi hari-hari, khususnya di dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita sebagai umat, sebagai rakyat, sebagai bangsa, tugas kita adalah bagaimana kebencian itu dirubah menjadi saling cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang ketika betul-betul dijalankan, diamalkan, akan menurunkan rahmat Allah. Kebencian akan mendatangkan azab dari Allah. Karena nek tiang niku wis benci, silaturahmi wis renggang. Gini Bang nggih? Renggang, Pak. Lek wis renggang-renggang, rahmat ini enggak mudun, Pak. Nggih. La yujallisna qati'ur rahim, jangan duduk sama kami orang-orang yang punya dosa memutus tali silaturahmi. Apalagi menjadi penyebab mengajak orang lain memutus tali persaudaraan. Satu orang berbuat dosa, memutus silaturahmi, memutus persaudaraan, menebarkan kebencian, satu orang, ini akibatnya satu majelis tidak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa pelakunya, para rabuh? Makanya Nabi ingatkan, jangan duduk bersama kami. Tinggu apa solawatan, tinggu apa nganggo surban, nganggo imamah, pakai jubah kesana kemari. Ceramahnya mengajarkan kebencian, perpecahan di antara umat, memfitnah satu golongan dengan golongan lain. Bukaan bangkang ngobiain wes. Nggih napa nggih? Yang pantes dulur. Nabi tidak mengajarkan kebencian. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Niki yang pertama pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah benci, Pak. Saestu. Sampai tahu Nabi itu perang di dalam ghazwahnya Nabi Muhammad 27 kali ghazwah Nabi ikut perang. Jadi ghazwah itu perang yang diikuti Nabi Muhammad. Beliau belum pernah di dalam cerita sejarahnya membunuh seseorang, ya, membunuh karena memang dikeceng, boten. Tapi pernah Nabi satu kali, bukan membunuh sebetulnya. Beliau demi menyelamatkan diri, demi menghindari tebasan lawan yang tidak harus ditangkis, Nabi langsung membawa nopo senjata pecahan daripada tombak, ditangkiskan, ternyata tertusuk oleh Abdullah itu tadi. Jenenge Abdullah, Pak. Tapi kelakonane welek. Ati mata ini Kanjeng Nabi. Ya Allah, ditusuk, meninggal dia, binasa dia. Tapi Nabi selama beliau perang di depan tentara, beliau tidak pernah
membunuh, artinya langsung memenggal, menyayat, boten Pak Nabi Muhammad. Kenapa? Karena rahmatnya Nabi Muhammad. Beliau hanya bertugas memimpin umat karena sudah diizinkan oleh Allah untuk berperang supaya Islam itu tidak lagi diinjak-injak, tidak lagi dihina-hina, tidak lagi disakiti. Karena awalnya Islam ngalah terus di tahun-tahun pertama. Baru setelah tahun kedua mulailah dapat izin adinallah. Allah izinkan kaum muslimin untuk memerangi musuhnya. Setelah mereka semakin hari semakin banyak mengganggu Rasulullah SAW. Yang kedua para rawuh, apa tugas kita? Selain jangan suka membenci saudara, apalagi saling membenci, nopo kang nomor kalih, jangan membalas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Niki akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sampean sering dengar ceramah guru-guru kita yang menerangkan akhlak Nabi di saat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita kisah-kisah bagaimana Nabi diganggu, Nabi diberi kotoran onta, Nabi disiram debu, Nabi diidoni, Nabi dilempari batu, diperlakukan buruk, diusir oleh kaumnya dari kota Mekah hingga beliau hijrah ke kota Madinah. Itu pun belum selesai, teng Madinah gengoten para rawuh. Ya Allah, tidak pernah selesai, diperlakukan buruk, tapi lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membalas dengan kebaikan, sehingga wonten dawuh Kanjeng Nabi yang terkenal, ahsin man asaa ilai. Perlakukan baik terhadap orang yang memperlakukanmu buruk. Ujian niku saking Gusti Allah. Allah ingin tahu sampai di mana hatimu, sampai di mana sikapmu. Allah ingin tahu. Kalau kau sukses diperlakukan buruk oleh orang lain, kau balas dengan kebaikan, kau maafkan, bisa dibalas dengan kebaikan, maka ini orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak istimewa? Ditawakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang suka memaafkan kesalahan saudaranya, diperlakukan buruk dia maafkan, dia perlakukan baik, wa aslaha, lagi bisa berbuat baik, wes dimaafno, diperlakukan baik, dimaafkan, dikasih-kasih. Allah hebat iki rawuh. Ini orang-orang yang luar biasa, sampai dikatakan fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala orang tersebut pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok dirahasiakan? Menunjukkan ada sesuatu yang istimewa di dalam ganjarane wong kang membalas keburukan dengan kebaikan. Termasuk para rawuh, kalau ingin tahu Pak, Bu, akhlake wong surga niku cirine napa? Ha niki. Kepengin mlebet surga napa neraka? Neraka napa surga? Pasti kepengin masuk surga. Ada ciri-ciri Pak, akhlaknya, kelakonane wong ahli surga niku wonten. Minimal 3. 3 niki rada abot niki. Ya, kecuali orang yang memang punya stempel karim, mulia di dalam dirinya. Napa niku? Salah satun min akhlaki ahlil jannah. Ada 3 perkara ciri akhlak penduduk surga. La tujadu illa fil karim. Kau tidak akan mendapati kecuali ada di dalam orang yang memiliki jiwa karim, mulia, terhormat menurut Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? 1, al-ihsan ilal musi. Apa al-ihsan? Perlakuan baik, memperlakukan baik, menyikapi dengan baik orang yang memperlakukan buruk terhadapnya, boten dendaman. Ya, tidak senang permusuhan, lebih memilih sabar, lebih memilih ngalah. Al-ihsan ilal musi. Ini akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, wal afu amman dolamah. Akhlak ahli surga itu adalah ketika dia didolimi, dia mudah memaafkan orang yang melakukan kedoliman terhadap dirinya. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, yaitu al-badlu amman haromaka. Suka memberi kepada orang yang tak pernah memberi. Tiga diling-iling. Memperlakukan baik orang yang berbuat buruk kepadanya, memaafkan orang yang mendoliminya. Yang terakhir suka memberi kepada orang yang tak pernah memberi. Yang tak pernah memberi diberi Pak. Apalagi yang suka memberi, masa tidak dibalas.
ya pastilah kita balas dengan kebaikan juga. Niki akhlak borabuh, akhlak penduduk surga. Maka pesan ulama ini untuk mengisi hari-hari kehidupan kita agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membalas keburukan dengan keburukan, balas dengan kebaikan. Nomor 3 borabuh. Nomor 3 apa? Yaitu hendaklah engkau memiliki sifat kasih sayang, sifat rahmat. Kita harus punya sifat rahmat. Kenapa? Karena salah satu visi dan visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku para rawuh, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami mengutus Muhammad kecuali semata-mata rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma rahmat bagi orang yang beriman, bukan cuma rahmat bagi wong kang mukmin, tapi rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam, kepada seluruh ciptaannya Allah, punya sifat belas dan kasih sayang. Nah, kita itu harus punya borabuh. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah, apalagi terhadap sesama manusia, punya sifat kasih sayang, okay? Tak mudah membenci orang, tak mudah sakit hati, tak mudah dendam. Dia lebih mengedepankan rahmat karena ada yang ditiru. Yang ditiru itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau contoh mutlak yang memberi contoh terbaik di dalam menebarkan rahmat kepada seluruh manusia khususnya dan seluruh makhluk Allah. Kanjeng Nabi sudah mencontohkan begitu luar biasa korawu, baik terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap benda mati sekalipun. Kita ingat bagaimana Rasulullah dahulu kala sebelum diganti mimbarnya, sebelum masjidnya diperbarui, beliau kalau khutbah berdiri di atas bongkahan kayu kurma. Setelah diganti mimbarnya Nabi Muhammad, itu bongkahan kurma ditaruh di sampingnya masjid. Ketika Nabi khutbah porawuh, ya Allah, Nabi berkhutbah tiba-tiba terdengar suara tangisan seperti tangisan bayi. Ya. Tangisan karena apa? Karena rindu ingin dipeluk oleh orang tuanya. Semua mendengarkan, sahabat mendengarkan, mereka bingung saling toleh ki suara ni opo iki. Ternyata Rasulullah SAW selesai beliau berkhutbah turun, beliau berjalan menuju ke bongkahan kayu niku Pak. Akhirnya kayu niku dipeluk kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata tangisan itu berhenti. Ketika tangisan berhenti, maka Rasulullah berkata, seandainya ini kayu, ya, seandainya ini kayu aku biarkan, tidak aku sentuh, ia akan menangis sampai hari kiamat. Saking kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah seorang Arab Badui menangkap menjangan kidang. Ya. Ketika ditangkap ternyata kijang itu bisa berbicara. Minta supaya ditolong. Ternyata ia punya manggungan untuk menyusui anak-anaknya yang ada di bukit. Tapi kesulungan ditangkap mambe Arabi niki. Ketika dia tahu bahwa yang lewat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi mendekat. Ada gerangan apa? Panjang cerita ditanya. Ternyata jawabannya niku, selamatkan saya Rasul. Saya berjanji saya akan kembali lagi. Saya hanya untuk memberi ASI anak-anak saya. Selamatkan saya dari orang ini. Akhirnya terjadilah niku. Nabi niku bisa mbak. Niku ambil uang Arabi. Kalian di percaya ambil ison wis jaminane. Miane iki anu sik mulai dhisik nyusoni anake. Karena Arabi yang dilihat yang oleh Arabi ini adalah Rasulullah SAW, percaya dia, ya kamu jaminannya Muhammad. Tidak seberapa lama itu kijang itu tadi, menjangan itu tadi turun. Kembali setelah menyelesaikan tugas, lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau melarang kita sembarangan menebang pohon yang ketika pohon itu ada di pinggir jalan bermanfaat untuk berteduhnya hewan, untuk berteduhnya para pejalan kaki atau para pengendara. Nabi melarang karena siapa yang sembarangan menebang tanpa ada sebab, tanpa ada izin yang benar, atau bisa membuat orang lain akhirnya tidak bisa berteduh di pohon itu, sawwabahullahu fi jahannam, Allah akan sungkurkan orang tersebut masuk ke neraka jahannam.
Begitu luar biasa dan banyak kisah ini para rawuh. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus terus belajar memiliki sifat kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Rasulullah para rawuh. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlakulah yang paling terbaik di posisi kita masing-masing. Lakukanlah hal yang terbaik di posisi kita masing-masing. Apapun posisi kita saat ini, pimpinankah, bawahan, pejabat, orang kaya, orang biasa, alim, tokoh, apapun kita, orang biasa mungkin seperti kita para rawuh, ketika kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu menjadi siapa diri kita, maka lakukanlah hal yang terbaik. Contoh pejabat, bagaimana pejabat yang baik? Pejabat yang baik adalah ia menggunakan jabatannya untuk menolong agama Allah, mendukung orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, memberikan kemudahan sarana prasarana, perizinan dan lain sebagainya. Ini pejabat yang baik, yang patut diapresiasi. Yang kedua, orang kaya. Bagaimana orang kaya yang terbaik di posisinya? Adalah orang kaya yang tidak merasa itu harta miliknya, tetapi itu harta titipan Allah, yaitu orang kaya yang loman, yang dermawan, yang memikirkan keberadaan agamanya, yang memikirkan majelis-majelis, yang ikut memikirkan perkembangan pendidikan dan segala fasilitasnya. Ia mudah membantu kepada siapapun yang membutuh bantuannya. Ini orang kaya yang terbaik. Karena orang kaya itu bisa masuk surga lebih cepat dengan kekayaannya selain ibadah yang lain dan lain sebagainya. Kita mungkin orang yang biasa-biasa, tukang becak, tukang batu, tukang kayu. Bagaimana posisi yang terbaik ketika kita berada dalam kehidupan yang sederhana? Kadang hutang belum lunas, tapi tetap ibadah, tapi tetap sholat. Yang terbaik bagaimana? Sabar menerima kenyataan serta usaha, tetap usaha dengan usaha-usaha yang baik, usaha yang bagus, yang sekiranya tidak menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu para rawuh, cukuplah 4 ini untuk menjadi pegangan kita, menjadi manusia-manusia yang insya Allah manusia yang baik, manusia yang berakhlakul karimah, yang manusia yang bisa menyebabkan bangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya majlis sholawat, taklim, khair wasilah, hati kita tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persaudaraan, dalam persatuan, dalam kecintaan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Terus ikut bersama para ulama-ulama yang suka kedamaian, terus ikut di belakang para ulama yang betul-betul menegakkan kebenaran, terus ikut ulama yang fatwa-fatwanya, ucapan-ucapannya mempersaudarakan umat Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali mengikuti yang suka memecah belah, karena kalau tidak kita akan terseret ke dalam kesesatan yang disebarkan oleh mereka. Semoga Allah kuatkan hati kita dalam iman dan kecintaan. Hadanallahu wa iyyakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.